Apa sedih, tapi katanya biasa, wis bunga senang mawon. Wong mangkat umroh. Nah setelah itu ada orang yang nyelonongi kepada saya dua orang. Mohon maaf saya sebutkan, yang satu 200, yang satu 100. Berarti berapa? 300. Dompet alhamdulillah ada isinya 300.000. Kalau panjenengan punya gaji yo nggih. Iya, kalau kita kan orang swasta, ya itu tadi, wong kali biana banjir anak saat ini. Dompet terisi 300.000. Kemudian kita semuanya jamaah kumpul di Masjid Agung Selawi waktu itu, ya, tanggal 7 bulan Februari 2020 baru kemarin, 2 tahun yang lalu. Setelah itu semuanya jamaah kumpul, kami kebetulan bimbing jamaah, saya bimbing jamaah, saya manasikin gitu, manasik terakhir. Kemudian setelah semuanya kumpul, semuanya jelas, kita berangkat menggunakan bis menuju Bandara Cengkareng Soekarno Hatta. Sampai di bandara, orang-orang pada ngomong, Pak Ustadz, saya mau nuker uang, saya mau nuker uang. "Oh, udah monggo silakan kumpulkan uangnya." Dikumpulkan kurang lebih waktu ada berapa ya, 20 juta apa lebih kalau nggak salah itu ya. Dikumpulkan, saya kasihkan ke petugas, sudah di amplop-amplop, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, tergantung itunya yang mau nuker. Saya kumpulkan semuanya, kemudian apa? Setelah itu kami tukarkan kepada petugas di bandara. Kebetulan kita kenal karena saya, ya alhamdulillah, dari jalannya bolak-balik mana ibu, ya. Kemudian setelah kita tukarkan, mohon maaf saya sebutkan juga, saya dikasih apa ya istilahnya ya, upah lah seperti itu ya, kasih sesuatu oleh petugas tadi kurang lebih 500.000. Berarti berapa? 300 sama 500, 800.000. 800.000 terbang dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Jeddah Saudi Arabia selama 9 jam. Alhamdulillah selamat sampai sana, sampai ke bandara, kita dibawa bis lagi satu rombongan menuju ke Madinah Al Munawwarah. Menuju Madinah Munawwarah, menuju hotel di Madinah. Kalau nggak salah waktu itu hotelnya As-Salam di dekat Masjid Madinah, pintu 7 di waktu itu. Kemudian setelah kita berkemas-kemas, kita menuju ke Masjid Nabawi, yang saya baca adalah sholawat. Sholawat, setelah kita apa itu ke makamnya Nabi Muhammad, kita sholat sunnah, berbagai macam sholat di situ, terus perbanyak sholawat. Sholawat terus pokoknya. Kemudian sore hari setelah Isya kita istirahat ke hotel, masih di Madinah. Sekitar jam setengah 11 malam, saya dibangunin. Ustadz bangun. Ada apa? Ada orang yang mau badal umroh. Ada orang yang mau badali orang tuanya untuk umroh. Lah sama yang lain saja. Enggak mau samanya Pak Ustadz. Ada berapa orang? 2 orang. Ya Allah. Ada 2 orang. Nah, umumnya kita kan tiga juta. Tadi di dompet ada berapa? 800. 3.800.000. Padahal tadi nggak bawa uang sama sekali. Kalau menurut saya uang segitu banyak. Tapi kalau Pak Dokter Nugroho, lah duit samono. Iya. Kalau saya tak menurut saya banyak. Karena waktu itu memang nggak pegang uang sama sekali. Iya, Masya Allah. Nah itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Apapun yang kita minta, apapun cita-cita kita, kalau kita perbanyak sholawat, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Doa yang kita panjatkan, kalau kemudian kita baca sholawat, itu kata Nabi Muhammad, in khoroko zalikal hijab. Hijabnya akan terobek, hijabnya akan sobek dan tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ya, saya sudah amalkan, saya sudah buktikan. Bahkan kemarin itu sekitar 1 bulan yang lalu, nggak disangka-sangka dapat rezeki 10 juta hanya modal telepon saja tanpa modal. Ya, orang nyangka, orang nyana, sadelat teman paling waktu beberapa hari kena dan rumah ya. Dan itu nyata. Saya buktikan sendiri. Luar biasa. Jalannya dari mana? Allah yang atur.
Allah yang ngatur, yang penting kita yakin. Karena apa? Semua itu akan mudah kun fayakun. Asal kita yakin. Lah kenapa saya bagikan selawat ini? Saya berharap rumah sakit ini rame. Rumah sakit ini penuh dengan pasien. Makanya tadi kebetulan Pak Dokter mengatakan kita mau rutin. Nanti kita bacanya bareng-bareng di sini setiap hari Jumat, kayak gitu di samping istighosah, nanti juga ada tausiah seperti itu yang kita harapkan. Tapi nek nganggo yang orangnya ora apa-apa. Kalau makanya saya, kalau enggak ya enggak apa-apa terserah ya. Kita hanya masukan kayak gitu. Jadi nanti kita baca di samping panjenengan semuanya diamalkan di rumah. Karena apa? Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengucurkan rahmat kepada dia 10 rahmat, 10 kasih sayangnya Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu macam-macam. Rezeki bisa rahmat, anak yang nurut bisa rahmat, dapat jodoh juga itu rahmat, dapat pasangan yang harmonis itu juga rahmat, pasiennya banyak itu juga rahmat, kasih sayangnya Gusti Allah. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat, maka Allah akan memberikan rahmatnya sangat banyak. Wa man sholla alayya asran, dan barang siapa yang membaca sholawat padaku, kata Nabi, 10 sholawat, sallallahu alaihi biha mi'atan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia 100 rahmat. 10 rahmat, 10 sholawat dibalas 100 rahmat, 100 kasih sayangnya Gusti Allah. Wa man sholla alayya mi'atan, barang siapa yang membaca sholat padaku, kata Nabi, 100 sholawat setiap hari setiap malam, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia 1000 rahmat, 1000 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang membaca untukku, kata Nabi, 1000 kali sholawat setiap hari, yubashirullahu lahu bil jannah, Allah akan memberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain, lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Dia tidak akan mati kecuali akan masuk surga. Dia tidak akan tersentuh api neraka. Allahumma amin. Oleh karena itulah ibu bapak rahimakumullah, modal kita adalah mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah menjumpai Nabi, tapi kita hanya menjumpai pewarisnya Nabi, para alim ulama. Karena al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi. Oleh karena itulah apa yang dikatakan para alim ulama pasti sanad runtutannya ada. Saya dari kiai saya pernah mondok di Kaliwungu, saya pernah mondok pesantren di Babakan Debasio Tegal, saya juga punya guru. Kebetulan yang ngasih saya ini adalah Kiai Haji Rosidi, Kiai Malawi, ya. Jadi luar biasa. Saya sudah merasakan yang luar biasa. Oleh karena itulah kita ijazahkan kepada sampean semuanya. Panjenengan nanti ngomong, saya terima. Bapak Ibu, saya ijazahkan sholawat ini kepada panjenengan semuanya. Jawab. Nggih, dilakoni nggih, dilampahi, insya Allah tambah barokah. Allahumma. Bedanya sholawat dengan yang lain bagaimana? Kalau sholawat dibacanya bebas, pan karo jagung ya kena, pan karo merawat pasien ya boleh, mau dengan tiduran juga nggak apa-apa, mau setelah sholat juga nggak apa-apa, dalam keadaan tidak suci pun boleh kalau sholawat nih. Kalau sholawat, yang penting jangan baca sholawat di WC atau di tempat kamar mandi. Sambil tiduran boleh, sambil apapun boleh, sambil nyapu Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Boleh sambil apapun itu istimewa sholawat. Pasti Allah akan mengijabahi apapun cita-cita panjenengan semuanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekali lagi perbanyak sholawat. Mudah-mudahan tambah barokah. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang apa saja boleh. Ustaz nyong mene ora teratur sih kepriben iku. Ada. Biasanya ada yang kurang teratur. Di dalam fikih ada yang namanya haid, ada yang namanya nifas, ada yang namanya istihadoh. Istihadoh. Haid itu kalau di dalam fikih diterangkan bahwa paling sedikit lahdotan, sak metunan dalam jangka waktu sehari semalam. Kemudian umumnya goliknya atau umumnya adalah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Fa'aksaruha paling banyaknya adalah 15 hari. Itu menstruasi. Lah kalau lebih dari 15 hari maka dinamakan darah istihadoh. Panjenengan ibu-ibu terutama itu sudah wajib mandi besar kemudian melaksanakan ibadah sholat atau puasa dan lain-lain. Lah umpama nggak teratur sudah 7 hari, tahu-tahu setelah mandi besoknya keluar lagi. Kadang-kadang pernah kayak gitu, pernah ya? Ya orang saya sini sih bapak ini tahu. Iya, panjang masalah kesehatan urusan itunya. Tapi secara hukum fikih harus kita terangkan. Lah kalau umpamanya tadi ternyata setelah 7 hari mandi sudah melaksanakan sholat, keluar lagi. Biasanya itu satu karena stres, karena pikiran, karena banyak beban pikiran, maka tidak teratur. Nah kalau seperti itu berarti dianggapnya masih menstruasi. Dilanjutkan sampai berapa hari? Pokoknya maksimal 15 hari. Berarti masih kehitungan yang tadi dari awal ya. Masih kehitungan tadi. Ternyata setelah 15 hari, oh masih keluar juga. Tetap wajib mandi. Dan monggo ya jangan lebih ngerti lah disumpel apa karena orang itu paham judulnya tetap melakukan ibadah sholat seperti itu namanya istihadah. Iya pembanding dokter perawat ya obatnya akeh ya ben mandek ya berikut bagaimana caranya. Nah ini bab istihadah. Kemudian masalah nifas barangkali panjenengan dikonsultasikan oleh ya orang-orang Bu bidan atau Bu perawat atau Bu dokter Pak dokter ini nifas bagaimana. Nifas itu umumnya arba'ina yauman, 40 hari. Itu umum. Kecuali satu orang yang sama sekali tidak mengeluarkan darah nifas. Siapa? Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Putri Kanjeng Nabi. Putri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mengeluarkan nifas. Tidak haid. Itu luar biasa. Karena ya itu tadi keistimewaan, makanya dinamakan Fatimatus Zahra. Az-Zahra artinya yang suci bersih, tidak pernah men, tidak pernah haid. Lah kalau orang umum seperti panjenengan semuanya, tadi apa namanya? Nifas itu umumnya arba'ina yauman, 40 hari. Fa'aksaruha paling banyak itu adalah 60 hari. Situna yauman 60 hari. Kalau sudah lebih dari itu wajib pokoknya 60 hari wajib mandi. Lah umpamanya si mutubah, lah itu berarti beda lagi. Tadi namanya apa? Istihado. Iya, panjenengan lebih ngerti pantubat ya pantapangan terserah ya.
Barangkali ada yang usul lagi seperti itu. Nah itu tentang hukum fikih kewanitaan. Kemudian bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang hadir di sini bahwa kita sebagai manusia yang beragama Islam harus al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi ma'al jamaah. Bisa menjaga untuk melaksanakan sholat dengan jamaah. Karena dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, banyak diterimanya oleh Gusti Allah. Beda dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, lah wis pikirannya merayang pirang-pirang. Kemutan pasiane gurung diurusi, kemutan pepeane iya, lagi tipe, kemutan das pirang-pirang. Iya. Tapi kalau berjamaah di masjid, di musola sini, kan ada istirahatnya dokter ya. Nah, pas istirahat bareng-bareng jamaah di sini, itu insya Allah banyak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga maka hidup kita akan beres. Selamat hidupnya di dunia sekarang ini, juga besok di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah kurang lebih jam setengah 10. Cukup ya? Cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau memang berkenan dan saya dibutuhkan, umpamanya ada rutinan, Alhamdulillah, nanti kita sekalian istighosah bareng-bareng salawatan gitu ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pengajian rutin pada pagi hari ini, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.